Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai macam-macam bentuk hasil tes belajar. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari dari Prodi PAI semester 7 akan menyampaikan materi arti dan macam tes hasil belajar atau achievement test. Perkenalkan, nama saya Lydia Fatmawati, saya dari PAI semester 7 akan membahas materi mengenai kebaikan dan keburukannya bentuk hasil tes belajar. Perkenalkan, nama saya Lia Mitri Fadahliani dari PAI semester 7 akan membahas tentang syarat-syarat menyusun tes objektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti dan macamnya bentuk tes hasil belajar. Achievement test atau tes hasil belajar adalah tes yang dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada murid-muridnya atau oleh dosen kepada mahasiswa dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar dan mengajar, seorang guru dapat menggunakan dua macam tes. Yang pertama, tes yang telah distandarkan, dan yang kedua, tes buatan guru sendiri. Standar tes adalah tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni proses validasi dan keandalan atau reliability, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan andal untuk suatu tujuan dan bagi kelompok tertentu. Suatu tes disebut andal jika tes tersebut menunjukkan penelitian dalam pengukuran. Ketelitian itu berlaku untuk setiap orang yang diukur dengan tes yang sama. Dengan kata lain, keadaan suatu tes dapat ditentukan dengan menggunakan tes yang sama pada kelompok murid yang sama dalam kondisi yang sama. Jika tes itu andal, maka skor hasil tes yang dibuat murid itu tetap sama. Standar tes ini biasanya digunakan untuk mengetes orang yang masuk tentara, mengetes para calon pegawai di perusahaan. Memang tes ini belum banyak digunakan, hanya di beberapa sekolah yang telah memiliki lembaga bimbingan dan penyuluhan yang teratur. Seperti di IKIP, tes semacam ini digunakan untuk penerimaan murid baru, untuk menentukan jurusan, mengetahui kepandaian, minat, bakat, dan sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan antara standar tes dan tes buatan guru. Perbedaannya, yang standar tes poin pertama adalah didasarkan atas isi dan tujuan-tujuan umum bagi sekolah-sekolah yang sejenis di seluruh negara atau daerah. Yang kedua, berhubungan dengan bagian-bagian yang luas dari pengetahuan, kecakapan atau keterampilan. Biasanya dengan hanya sejumlah item yang diperlukan untuk mengukur suatu skill atau topik tertentu. Yang ketiga, dikembangkan dengan bantuan penulis-penulis profesional, para ahli mereview, dan editor-editor soal tes. Yang keempat, menggunakan item-item yang telah di-try out-kan, dianalisis dan direvisi sebelum menjadi bagian dari tes itu. Yang kelima, memiliki keadaan yang tinggi, dan yang keenam, memiliki ukuran-ukuran untuk bermacam-macam kelompok yang secara luas mewakili performance seluruh negara atau daerah. Selanjutnya, tes buatan guru, yaitu yang pertama, berdasarkan isi dan tujuan-tujuan khusus untuk kelas atau sekolah di tempat guru itu mengajar. Yang kedua, dapat menyangkut topik kecakapan atau keterampilan khusus dan tertentu. Tetapi dapat juga menyangkut bagian-bagian luas dari pengetahuan dan yang lebih luas dari pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, biasanya dikembangkan oleh seorang guru dengan sedikit atau tanpa bantuan dari luar. Yang keempat, menggunakan item-item yang jarang atau tidak pernah di-try out-kan, dianalisis atau direvisi sebelumnya, menjadi bagian dari tes itu. Yang kelima, memiliki keandalan yang rendah atau sedang saja. Yang keenam, biasanya terbatas pada suatu kelas atau sekolah sebagai kelompok pemakainya. Nah, di sini ada
Achievement test yang biasa dilakukan oleh guru dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, tes lisan atau oral test, dan yang kedua tes tertulis atau written test. Tes tertulis dapat dibagi menjadi tes esai dan tes objektif atau short answer test. Tes esai adalah tes yang berbentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya merupakan karangan atau kalimat yang panjang-panjang. Panjang pendeknya kalimat atau jawaban tes itu relatif, sesuai dengan kecakapan dan pengetahuan si penjawab. Tes esai merupakan tes yang paling banyak dikenal dan dipergunakan, karena tes esai memerlukan jawaban yang panjang dan waktu yang lama. Biasanya soal-soal esai sekitar 5-10 butir soal. Nah, di sini ada contoh soal esai. Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan transmigrasi yang dilakukan pemerintah? Uraikan kebaikan dan keburukannya. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan contoh soal dari tes esai. Nah, di sini ada tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif. Dinilai oleh siapapun, nilainya tetap sama. Tes ini disebut juga dengan short answer test karena jawabannya pendek-pendek dan ringkas. Bentuk objektif tes ada bermacam-macam di antaranya. Yang pertama, completion test terdiri dari completion test, yaitu tes melengkapi, dan yang kedua, fill in, mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan. Yang kedua, selection type test, artinya tes yang menjawabnya dengan mengadakan pilihan. Nah, di sini ada beberapa pilihannya, yaitu ada 3. Yang pertama, true or false, benar atau salah. Yang kedua, multiple choice atau berpilihan ganda, dan yang ketiga, matching, menjodohkan. Ya, selanjutnya saya akan meneruskan dari tadi penjelasan dari Saudari Cindy. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebaikan dan keburukannya. Tiap-tiap tes sebagai alat evaluasi mengajar dan belajar ada kebaikan dan keburukannya, apalagi tes buatan guru yang pada umumnya belum distandarisasikan. Di sini ada kebaikan dan keburukannya dari macam bentuk assessment test. Yang pertama yaitu tes ujian lisan. Keburukannya antara lain, jika hubungan antara pengetes dan yang dites kurang baik dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Yang kedua, sifat penggugup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikannya. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tidak dapat selalu sama pada tiap-tiap orang yang dites. Yang keempat, untuk mengetes kelompok memerlukan waktu yang sangat lama sehingga tidak ekonomis. Yang kelima, tidak atau kurang adanya kebebasan bagi si penjawab. Yang keenam, pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif. Yang selanjutnya, kebaikan tes ujian lisan. Yang pertama, lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seseorang karena dilakukan secara face-to-face atau secara langsung. Yang kedua, jika si penjawab belum jelas, pengetes dapat mengubah pertanyaan sehingga dimengerti oleh si penjawab. Yang ketiga, dari sikap dan cara menjawabnya, pengetes dapat mengetahui apa yang tersirat di samping yang tersurat. Yang keempat, pengetes dapat mengorek isi pengetahuan seseorang sampai mendetail dan dapat mengetahui bidang mana dari pengetahuan itu yang lebih dimiliki atau disenanginya. Yang kelima, untuk mengevaluasi kecakapan tertentu, seperti bahasa Inggris dan sebagainya, tes lisan lebih tepat. Yang keenam, pengetes dapat langsung mengetahui hasilnya. Yang kedua, tes ujian tulisan. Yang A, kebaikan dari tes tulisan, yaitu
Yang pertama, dapat sekaligus menilai kelompok dalam waktu yang singkat. Yang kedua, bagi si penjawab ada kebebasan memilih dan cara menjawab. Yang ketiga, karena pertanyaannya sama, skop, dan isi pengetahuan yang dinilai tiap-tiap orang pun sama pula. Lalu keburukannya, yang pertama, tidak dapat benar-benar menilai individu dan kepribadian seseorang. Yang kedua, mudah menimbulkan kecurangan dan kepalsuan jawaban. Yang ketiga, mudah menimbulkan spekulasi bagi orang yang akan dites. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tes nomor 3, saya akan menjelaskan bagan yang ada di PowerPoint berikut. Yang pertama itu assessment test dibagi menjadi 2. Achievement atau tes prestasi adalah tes keterampilan atau pengetahuan yang dikembangkan. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu standardized test dan teacher model test. Standardized test adalah yang dikembangkan untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari di tingkat kelas tertentu, biasanya melalui instruksi yang direncanakan seperti pelatihan atau instruksi kelas. Lalu teacher model test atau tes buatan guru, tes yang disusun sendiri oleh guru yang mempergunakan tes tersebut. Tes buatan guru dimaksud untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi setelah berlangsungnya proses pembelajaran yang dikelola oleh guru kelas yang bersangkutan. Di sini teacher model test dibagi menjadi 3, ada tes lisan, tes tertulis, dan tes praktek. Tes tertulis dibagi lagi menjadi 2, yaitu essay test dan objektif tipe tes. Tes esai adalah salah satu bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan esai, yakni pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu oleh siswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri. Setiap siswa memiliki kesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan jawaban siswa lain. Selanjutnya, objektif tipe tes yaitu suatu tes yang tersusun di mana setiap pertanyaan tes disediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih atau tes tulis yang itemnya dapat dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia, sehingga peserta didik menampilkan keseragaman data baik bagi yang menjawab benar maupun yang menjawab salah. Selanjutnya itu objektif tipe tes dibagi lagi menjadi 2, yaitu completion tipe tes dan selection tipe tes. Completion tipe tes dibagi lagi menjadi 2, yaitu completion. Tes completion adalah merupakan salah satu bentuk tes jawaban bebas, di mana butir-butir soalnya berupa satu kalimat, di mana bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dikosongkan. Lalu, fill-in test. Tes isian terdiri dari kalimat yang dihilangkan atau diberi titik-titik. Bagian yang dihilangkan ini yang diisi oleh peserta tes merupakan pengertian yang diminta agar pernyataan yang dibuat menjadi pernyataan yang benar. Bahasa dalam fill-in hendaknya jelas, yang dihilangkan tidak hanya satu kata. Jawaban merupakan kata-kata pendek dan jumlah jawaban harus tertentu. Lalu selanjutnya selection tipe tes dibagi lagi menjadi 3, yaitu true false atau benar salah. Soal-soalnya berupa pernyataan atau statement. Tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika pertanyaannya salah. Lalu selanjutnya multi choice atau pilihan ganda. Pengertian bentuk tes tersebut adalah tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing item disediakan lebih dari 2 kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Lalu selanjutnya matching atau menjodohkan. Menjodohkan tes dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test
terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai tes esai. Tes esai, kebaikan dari tes esai yang pertama, bagi guru, menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati atau buah pikirannya. Yang ketiga, melatih mengeluarkan buah pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Yang keempat, lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didikte atau ditulis di papan tulis. Keburukan dan kelemahan dari tes esai yang pertama, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang skopnya luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban yang heterogen sifatnya menyulitkan pengetes dalam menskornya. Yang ketiga, baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang tidak sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran atau scoring yang tidak atau kurang objektif. Yang keempat, karakteristik pembuatan esai tes yang berbeda-beda bagi setiap guru dapat menimbulkan salah satu pengertian bagi si penjawab atau cara membuat pertanyaan dan tuntutan jawabannya. Setiap guru berbeda-beda. Yang keempat yaitu ada tes objektif. Kebaikan dari tes objektif yaitu yang pertama dapat digunakan untuk menilai bahan pelajaran yang banyak atau skop yang luas. Pelajaran yang diberikan selama 1 tahun atau 2 tahun dapat dites sekaligus. Yang kedua, bagi yang dites, menjawabnya dapat bebas dan terpimpin karena adanya jawaban yang tersedia. Yang ketiga, dapat dinilai secara objektif. Artinya, siapapun yang menilainya, hasil atau skornya sama karena kunci jawaban telah tersedia. Yang keempat, memaksa siswa untuk belajar baik-baik karena sukar untuk berbuat spekulasi terhadap bagian mana dari seluruh pelajaran yang harus dipelajari. Selanjutnya, keburukan dari tes objektif ada 4. Yang pertama itu kurang memberi kesempatan untuk menyatakan isi hati atau kecakapan yang sesungguhnya karena anak tidak membuat kalimat. Yang kedua, memungkinkan anak atau si penjawab berbuat coba-coba atau kira-kira untung-untungan dalam menjawabnya. Untuk menghindari kemungkinan ini, pengetes harus dapat menyusun tesnya dengan teliti dan baik, sehingga tes atau pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar dapat merangsang berpikir anak-anak. Yang ketiga, menyusun tes ini tidak mudah, memerlukan ketelitian dan waktu yang agak lama. Yang keempat, kurang ekonomis karena memakan biaya dan kertas yang banyak jika dibandingkan dengan pembuatan esai tes. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menyusun tes objektif. Pertama, syarat-syarat umum. Berikut ini beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun objektif tes. Pertama, tiap bentuk dari tes objektif harus didahului dengan penjelasan atau suruhan bagaimana cara mengerjakannya. Kedua, penjelasan atau suruhan itu harus diusahakan jangan terlalu panjang, tetapi jelas bagi yang menjawabnya. Artinya disesuaikan dengan tingkat sekolah dan kecepatan bahasa anak. Ketiga, hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian atau yang dapat diartikan atau ditafsirkan bermacam-macam. Keempat, tiap-tiap soal haruslah tetap gramatika atau bahasanya baik sehingga tidak membingungkan dan menimbulkan salah tangkap. Kelima, jangan menyusun item secara langsung menjiplak dari buku tanpa karena item yang demikian hanya memaksa anak untuk menghafal, kurang merangsang siswa untuk berpikir. Keenam, harus diteliti, jangan sampai
item yang satu mempermudah atau mempersukar item yang lain, terutama dalam menyusun true or false dan multi-tab choice. 7. Urutan-urutan jawaban yang benar dan yang salah janganlah menurut suatu pola tertentu yang tetap, seperti dalam true or false. Jawabannya yang benar adalah BBSS, BBSS, dan seterusnya. 8. Janganlah item yang satu bergantung pada item yang lain atau item terdahulu. Tiap individu yang dites hendaklah diberi kesempatan yang sama untuk tiap-tiap item. Janganlah karena ia tidak dapat menjawab item yang satu, ia tidak dapat menjawab item yang lainnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus pertama ada untuk completion atau fill in. Bahasa hendaknya jelas. Kalimat jangan terlalu panjang sehingga mudah dipahami. Kedua, yang dihilangkan atau harus diisi titik-titik janganlah mengenai satu macam hal saja, tetapi harus beberapa macam hal. Umpamanya, dalam sejarah yang dihilangkan jangan hanya tanggal dan tahunnya, atau nama tokoh-tokoh atau peristiwa, tetapi harus mencakup semua hal tersebut. Ketiga, jawaban isi titik-titik jangan merupakan kalimat panjang sebab kalau demikian bukan tes objektif lagi, melainkan menyerupai tes esai. Keempat, jumlah jawaban titik-titik harus tertentu supaya memudahkan pengetes untuk menskornya. Kedua, untuk true or false. 1. Hindarkan item yang dapat dinilai benar dan salah secara meragukan. Kedua, soal-soal atau item tidak boleh mengandung kata-kata yang merupakan atau terlalu menunjukkan jawabannya. Misal, dengan digunakannya kata-kata kadang-kadang, mungkin, sudah pasti, barangkali, selalu, dan sebagainya. Ketiga, sedapat mungkin hindarkanlah statement yang negatif yang mengandung kata tidak atau bukan. Contoh item yang salah. Benar atau salah, teleskop kadang-kadang selalu sama gunanya dengan teropong binatang. Yang keempat, hindarkanlah kalimat yang terlalu panjang atau kalimat majemuk yang meragukan. Ketiga, di sini ada untuk multi-tab choice. Statement atau pernyataan kalimat dari tiap item harus jelas merumuskan suatu masalah. Tentukanlah sebelumnya bahwa hanya ada satu jawaban yang paling benar dan tepat. Kedua, baik statement maupun option. Option itu pilihan jawaban yang harus dipilih. Sedapat mungkin jangan merupakan suatu kalimat yang terlalu panjang. Ketiga, hindarkanlah option yang tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Dengan kata lain, option hendaknya homogen. Keempat, yang terakhir itu ada untuk matching. Pertama, di antara bentuk-bentuk tes objektif, yang paling sukar terutama bagi si penjawab adalah matching. Maka dari itu, dalam menyusunnya, banyak sedikitnya soal disesuaikan dengan seberat ringannya tingkat kesukaran tes tersebut. Kalau untuk SD, 10 soal itu sudah cukup. Kedua, tes objektif berbentuk matching sangat baik dipergunakan untuk mengetes hal-hal yang faktual seperti arti kata-kata, tanggal dan peristiwa, nama tokoh-tokoh, dan istilah-istilah asing. Ketiga, keseluruhan soal hendaknya dibuat sehomogen mungkin, tidak terdiri atas berbagai macam hal yang campur aduk. Yang keempat, jumlah respons harus sedikitnya satu lebih banyak dari jumlah premisnya.
seimbang menurut perbandingan dengan banyaknya premis. Gunanya kelebihan respon itu adalah agar si penjawab tidak hanya menjodohkan, tetapi juga memilih respon mana yang tidak sesuai dengan semua premis. Materi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.